Prinsip utama dari CSR itu yang pertama adalah kepedulian sosial. Perusahaan harus mendukung pengembangan masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan, atau mendukung kegiatan sosial. Ya, di sini ada contohnya, ada Pertamina melalui program Pertamina Foundation. Mereka memberikan beasiswa untuk pelajar berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian yang kedua adalah keberlanjutan lingkungan prinsipnya. Itu perusahaan bertanggung jawab mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mengurangi, bukan menghilangkan. Nah, diambil contoh dari Danone Aqua ya. Mereka punya program namanya Aqua Lestari. Mereka itu mengeluarkan program itu untuk mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan, seperti inisiatif konservasi sumber air di daerah pedesaan. Kemudian kepatuhan terhadap hukum adalah prinsip utama CSR yang ketiga. Perusahaan itu wajib memenuhi regulasi terkait hak asasi manusia, tenaga kerja, dan perlindungan lingkungan. Di sini dicontohkan di Unilever Indonesia ya. Mereka mengedepankan praktik produksi yang sesuai dengan peraturan lingkungan lokal, seperti pengolahan limbah pabrik agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan lain-lain. Lanjut, prinsipnya yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus menyampaikan laporan CSR secara terbuka kepada publik. Nah, contohnya di sini Bank Mandiri, mereka secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang menjelaskan dampak sosial dan lingkungan dari program-program CSR mereka. CSR itu bergerak di dimensi-dimensi mana saja ya? Yang jelas, pertama dari sisi ekonomi ya. Perusahaan bisa menciptakan nilai melalui praktek bisnis yang mendukung ekonomi lokal. Contohnya itu GoTo ya, Gojek, Tokopedia itu. Mereka memberdayakan UMKM melalui platform mereka sehingga memberikan akses ke pasar yang lebih luas dan program pelatihan digitalisasi. Kemudian yang kedua dimensinya adalah lingkungan. Perusahaan bertanggung jawab melindungi dan melestarikan lingkungan. Di sini ada contoh Garuda Indonesia, mereka mengadopsi kebijakan pengurangan emisi karbon dengan memperkenalkan program efisiensi bahan bakar dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama penerbangan. Jadi kalau kalian naik Garuda tidak ada lagi tuh sendok garpu yang dibungkus plastik, tidak ada. Mereka langsung pakai tisunya juga berbahan daur ulang. Kemudian dimensi yang ketiga dari CSR adalah sosial, yaitu perusahaan mendukung kesejahteraan masyarakat. Di Telkom Indonesia, mereka mempunyai program desa digital. Mereka membantu masyarakat pedesaan mengakses teknologi dan internet untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan literasi mereka. Apa sih tujuan dari CSR itu? Yang pertama, untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Contohnya Indofood, mereka mempunyai program Indofood Peduli yang membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dengan memberikan bantuan makanan. Itu udah rutin ya, saya udah lihat beberapa tahun ini tiap ada bencana alam ada namanya Indofood Peduli, mereka langsung mengirimkan bantuan makanan. Kemudian tujuannya tentu yang kedua adalah memperkuat hubungan dengan masyarakat ya. Jadi ada Coca-Cola Amatil Indonesia, mereka mendukung pengelolaan limbah melalui inisiatif daur ulang kemasan botol plastik isinya. Kemudian yang ketiga, tujuan CSR adalah mengurangi resiko bisnis. Ambil contoh dari Adaro Energi, mereka melibatkan masyarakat sekitar dalam program konservasi lingkungan di sekitar tambang untuk menghindari konflik sosial. Jadi mereka masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam konservasi lingkungan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan dampak positif jangka panjang. Diambil contoh di sini, kalian pasti udah kenal lah. Sido Muncul itu mereka punya program mudik gratis setiap tahun untuk membantu masyarakat merayakan hari raya dengan nyaman dan aman. Itu cukup heboh juga ya program mudik gratis dari Sido Muncul itu ya. Tahu saya mereka termasuk salah satu pionir untuk acara program mudik gratis ya. Kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dan lembaga-lembaga lainnya. Ya, dilanjut lagi beberapa tujuan CSR. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif ya. Perusahaan yang menjalankan CSR menarik konsumen yang peduli pada isu sosial dan lingkungan. Di sini diambil contoh ada perusahaan Green Hope ya, produsen plastik ramah lingkungan yang mendukung konsumen yang ingin menggunakan kemasan biodegradable. Kemudian loyalitas pelanggan, konsumen cenderung lebih setia kepada perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosial. Tadi disebutkan di contoh kasus di atas itu Wardah Kosmetik yang mereka sangat mendukung pemberdayaan perempuan melalui kampanye edukasi kecantikan dan program beasiswa. Kemudian melaksanakan program CSR juga tentu akan memotivasi karyawan ya, karena karyawan akan lebih bangga bekerja di perusahaan yang lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat. Contohnya Astra Internasional, mereka menggunakan program Satu Indonesia Awards untuk mendorong inovasi dan semangat sosial karyawan di berbagai daerah. Kemudian CSR juga memperkuat hubungan dengan pemerintah, komunitas, dan organisasi non-profit. Di sini diambil contoh ada Maybank Indonesia yang bermitra dengan organisasi lokal untuk mendukung pendidikan anak-anak melalui Maybank Foundation.